Ketika mendengar ada mata air 100 bunga di sini, mata Fang Lin tiba-tiba berbinar, bagaikan orang mesum yang telah bernafsu selama ratusan tahun dan melihat kecantikan yang tiada taraf. Di mana itu? Fang Lin bertanya dengan tidak sabar. Orang tua berjubah hitam itu menunjuk ke suatu arah dengan tidak sabar, dan Fang Lin segera bergegas menuju ke arah yang ditunjuk oleh orang tua berjubah hitam itu. Setengah batang dupa kemudian, mata Fang Lin tiba-tiba terbuka dan dia melihat sebuah mata air muncul di bidang penglihatannya. Udara dipenuhi dengan aroma samar yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Air mata air itu juga beriak dengan cahaya merah muda samar, dengan kelopak bunga mengambang di atas air. Bersamaan dengan tumbuhnya bunga-bunga indah di sekelilingnya, air mata air itu tampak luar biasa indahnya. Itu memang mata air Bai Hua. Fang Lin diam-diam mengagumi dalam hatinya. Mata air Bai Hua merupakan harta karun yang sangat langka. Orang-orang biasa yang memasuki mata air Bai Hua untuk mandi akan terbebas dari penyakit dan rasa sakit selama sisa hidup mereka dan dapat memperoleh efek memperpanjang hidup. Dan ini hanyalah dampak paling kecil dari musim semi Bai Hua. Ketika para prajurit memasuki mata air Bai Hua, mereka dapat menggunakan khasiat obat ringan yang terkandung di mata air tersebut untuk menyehatkan tubuh, membersihkan kekuatan batin, dan membuat fondasi mereka sangat kokoh. Selain itu, jika seorang pendekar berada dalam tahap terobosan, berlatih di mata air Bai Hua akan sangat meningkatkan peluang terobosan, dan umumnya tidak akan gagal. Jika seseorang terluka parah, berendam di mata air 100 bunga dapat menyelamatkan nyawanya. Selama dia belum mati, pada dasarnya dia dapat diselamatkan. Dapat dikatakan bahwa mata air 100 bunga memiliki banyak manfaat dan sangat bermanfaat bagi para praktisi. Dalam kehidupan Fang Lin sebelumnya, ada mata air 100 bunga di Istana Danseng. Hanya para jenius paling inti di istana yang memenuhi syarat untuk berlatih di mata air 100 bunga. Sekarang, Fang Lin baru saja mencapai tingkat ke-9 elemen tanah. Terobosan berkelanjutan telah menyebabkan beberapa masalah dangkal pada fondasi Fang Lin. Sudah tepat baginya untuk memanfaatkan mata air 100 bunga untuk menyempurnakan dirinya. Pada saat itu, Fang Lin tidak ragu-ragu, menanggalkan pakaiannya dan melompat langsung ke mata air 100 bunga. Begitu dia masuk ke dalam air, dia merasakan kehangatan. Fang Lin merasa begitu nyaman hingga ia ingin mengerang, seakan-akan ia kembali ke pelukan ibunya. Orang tua berjubah hitam juga datang pada saat ini, dan ketika dia melihat Fang Lin berendam di mata air 100 bunga dengan ekspresi puas di wajahnya, sudut mulutnya berkedut. Orang tua, apakah kamu mau turun dan mandi juga? Fang Lin menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata sambil tersenyum. Orang tua berjubah hitam itu mendengus dan mengabaikan godaan Fang Lin. Dia hanyalah perwujudan dari keinginan menara Danji dan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan mata air 100 bunga. Lagi pula, mata air 100 bunga tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Fang Lin berada di mata air 100 bunga dan merasakan seolah-olah seluruh anggota tubuh dan meridiannya terentang. Daging, darah, urat dan tulangnya semuanya menikmati nutrisi dari mata air 100 bunga. Tanpa membuang waktu, Fang Lin menikmati perasaan nyaman itu sejenak dan kemudian mulai berlatih. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Di luar menara Danji, para alkemis dari negeri Qian dan Yun masih menunggu Fang Lin, Zhao Shenkong dan yang lainnya muncul, sementara orang-orang dari negeri Meng sudah pergi. Tidak ada jalan. Kali ini, Meng Guo bahkan tidak memiliki satu orang pun yang memasuki menara Danji. Apakah sudah waktunya untuk tinggal di sini dan mempermalukan diri sendiri? Secara alami, dia meninggalkan kota Heiding lebih awal dan kembali ke negara bagian Meng. Sudah lebih dari setengah bulan, dan mereka belum muncul juga. Sepertinya mereka telah menemukan peluang besar. Zhuge Chang datang ke menara Danji dan berkata, betapapun besarnya kesempatan itu hanya terbatas pada level pertama. Sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa masuk ke level kedua. Lu Wuwei berkata sambil mencibir. Mendengar ini, lelaki tua bermarga Yan dari negara Yun segera mencibir dan berkata, saya yakin Zhao Shenkong dapat memasuki tingkat kedua. Su tua tidak mau kalah dan mendengus, jika Zhao Shenkong saja bisa memasuki lantai 2, maka cucu perempuanku dan Fang Lin seharusnya bisa memasuki lantai 3. Kedua lelaki tua itu tidak menyukai satu sama lain, dan para alkemis jenius dari kedua negara juga saling bermusuhan. Zhuge Chang dan dua orang lainnya agak tidak berdaya, tetapi untungnya orang-orang dari negara Meng telah pergi, jika tidak situasinya mungkin akan menjadi lebih genting. Pintu menara Danji terbuka. Pada saat ini, seseorang yang telah menatap menara Danji berseru. Semua orang segera melihat ke arah suara itu dan melihat pintu menara Danji yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka perlahan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, lalu menatap pintu yang terbuka perlahan, ingin melihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang keluar dari menara Danji.
Tak lama kemudian, sesosok muncul di hadapan semua orang. Itu adalah Zhao Shenkong dengan wajah muram. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Zhao Shenkong, ekspresi semua orang di negeri Yun berubah, dan ekspresi lelaki tua bermarga Yan itu sangat jelek. Menjadi orang pertama yang keluar bukanlah hal yang baik, karena dua lainnya masih berada di Menara Danji, di mana mereka mungkin mendapat lebih banyak kesempatan, tetapi Zhao Shenkong sudah keluar. Su tua tersenyum, yang penting cucunya atau Fang Lin bukan yang pertama keluar, semuanya akan baik-baik saja. Ketika Zhao Shenkong melihat begitu banyak orang di luar menatapnya, dia mengepalkan tangannya dan merasa semakin sedih dan marah. Alasan mengapa dia keluar lebih dulu adalah karena setelah Zhao Shenkong memahami 17 prasasti batu kuil kuno, dia tidak dapat lagi memahami lebih jauh dan terhenti di prasasti batu ke-18, tidak dapat membuat kemajuan apapun. Jika dia tidak dapat memahami 20 loh batu, tidak akan ada cara untuk menggunakan loh kuno itu tanpa kata-kata. Zhao Shenkong menggaruk kepalanya dan hampir muntah darah, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Pikirannya benar-benar kacau dan dia tidak punya cara untuk menyesuaikan diri. Mustahil baginya untuk memahami prasasti batu berikutnya. Oleh karena itu, kehendak Menara Danji secara langsung menentukan bahwa Zhao Shenkong telah berhenti di sini, dan mengirimnya keluar dari aula prasasti batu kuno hari ini, sehingga dia dapat meninggalkan Menara Danji. Meskipun Zhao Shenkong tidak mau dan sangat enggan, tidak ada yang dapat dia lakukan. Dia telah dikirim keluar dari Menara Danji dan tidak punya kesempatan untuk masuk lagi. Zhao Shenkong menarik napas dalam-dalam, berusaha semaksimal mungkin untuk terlihat tenang, dan berjalan menuju orang-orang dari negeri Yun. Orang tua bermarga Yan itu sekilas memperhatikan bahwa nafas Zhao Shenkong agak tidak teratur, seolah-olah dia terluka, dan tas 9 istana di pinggangnya telah hilang. Shenkong, apa yang terjadi? Orang tua bermarga Yan itu bertanya dengan suara rendah. Zhao Shenkong menggelengkan kepalanya, tidak mau berkata lebih banyak, dan hanya melirik orang-orang kerajaan Qian dengan penuh kebencian. Orang tua bermarga Yan tampaknya tahu bahwa Zhao Shenkong sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan pasti telah menemui sesuatu di Menara Danji. Dia menyapa dan pergi diam-diam bersama orang-orang di negeri Yun. Tentu saja, di mata orang lain, fakta bahwa orang-orang Yun pergi dengan aib seperti itu pasti karena Zhao Shenkong tidak menemukan hal-hal baik di Menara Danji. Fang Lin dari negeri Qian dan Su Xiaotong keduanya ada di Menara Danji. Orang-orang dari negara Qian benar-benar kuat kali ini. Mereka benar-benar mengalahkan dua negara lainnya. Saya tidak tahu berapa banyak kesempatan yang bisa didapatkan Fang Lin dan Su Xiaotong. 7 hari berlalu, dan pintu Menara Danji terbuka lagi. Siapa yang keluar kali ini? Apakah itu Fang Lin atau Su Xiaotong? Ngomong-ngomong, cuma ada dua. Tak lama kemudian, semua orang melihat siapa orang yang keluar. Itu adalah sosok yang anggun dan indah. Siapa lagi kalau bukan Su Xiaotong? Dibandingkan dengan ekspresi muram di wajah Zhao Shenkong saat dia muncul, wajah Su Xiaotong tampak tenang, dengan sedikit kegembiraan di antara alisnya, dan dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika Pak Tua Su melihat Su Xiaotong keluar dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia merasa lega. Tampaknya cucunya seharusnya mendapatkan sesuatu dari perjalanan ke Menara Danji ini. Keuntungan Su Xiaotong memang tidak kecil. Di galeri mural, Su Xiaotong memahami setengah dari mural dan memperoleh banyak wawasan dari para pendahulu alkimia. Pada saat ini, Su Xiaotong merasa bahwa dirinya telah sepenuhnya naik ke tingkat lain. Selama dia perlahan mencerna wawasan ini, kekuatan alkeminya akan maju pesat. Pada saat ini, Su Xiaotong memandang Qian Guo dan kelompoknya dengan bingung. Ketika dia melihat si tua Su melambai padanya, dia berjalan mendekat. Anak kecil, ceritakan pada kakek apa yang kita dapatkan di menara. Su tua bertanya dengan tergesa-gesa. Su Xiaotong berkata saya telah memperoleh wawasan dari banyak master alkimia. Mendengar ini, si tua Su langsung tersenyum gembira, wajahnya penuh kepuasan, sedangkan orang-orang lain di negeri Qian memandang Su Xiaotong dengan rasa iri. Di mana Fang Lin? Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Su tua bertanya lagi. Su Xiaotong sedikit mengernyit siapa Fang Lin. Tuan tua Su terdiam, tetapi dia sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk cucunya, jadi dia segera meminta Su Xiaotong untuk melihat buklet itu. Tak lama kemudian, Su Xiaotong teringat pada Fang Lin dan berkata, aku bertemu dengannya. Dia seharusnya pergi ke lantai 2. Apa? Mendengar ini, semua orang terkejut. Fang Lin sebenarnya bisa memasuki lantai 2. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Banyak orang ingin terus menanyai Su Xiaotong, tetapi Su Xiaotong hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Kemudian semua orang menyadari bahwa orang yang memasuki Menara Danji tidak dapat mengungkapkan apapun tentang bagian dalam Menara Danji setelah keluar. Namun demikian, berita yang diberikan oleh Su Xiaotong cukup mengejutkan. Fang Lin memasuki lantai 2 Menara Danji,
yang sudah merupakan penampilan yang sangat mengejutkan. Gadis kecil, sebaiknya kau istirahat dulu, kata Su tua kepada cucunya. Su Xiaotong menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa lelah sama sekali, dan dia juga ingin melihat kapan Fang Lin akan keluar. Pada saat itu, Su Xiaotong sedang menunggu Fang Lin di sini bersama Qian Guo dan yang lainnya. Di antara kerumunan, yang paling malu adalah Li Jianlong dan Li Feng. Sebagai anggota keluarga Li, dan telah menderita kerugian berulang kali di tangan Fang Lin, mereka berdua membenci Fang Lin sampai ke akar-akarnya. Tetapi sekarang mereka harus menunggu di sini dengan hidung tertutup, menunggu Fang Lin keluar, yang benar-benar membuat mereka merasa sedih dan tertekan. Jika kota Heiding tidak begitu jauh dari negeri Qian dan ada banyak bahaya di sepanjang jalan, dan mereka membutuhkan perlindungan Su Lao, mereka berdua pasti sudah meninggalkan kota Heiding sejak lama. Waktu menunggu saat ini sangatlah menyiksa bagi Li Jianlong dan Li Feng. 10 hari berlalu lagi, dan Fang Lin masih belum keluar dari Menara Danji, yang membuat banyak orang sangat bingung. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa Fang Lin mungkin telah memasuki level ketiga dan memperoleh peluang yang tak terbayangkan. Akan tetapi, tidak banyak orang yang mempercayai spekulasi tersebut. Lagi pula, memasuki level kedua sudah luar biasa. Sekalipun Fang Lin adalah seorang jenius di antara para jenius, kecil kemungkinan baginya untuk memasuki tingkat ketiga. Lagi pula, di antara semua orang jenius sepanjang sejarah, tampaknya tidak ada seorang pun yang pernah mencapai tingkat ketiga. Kalaupun ada, mungkin hanya 2 atau 3. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Fang Lin ada di lantai 3 saat ini. Karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Fang Lin untuk keluar, setelah banyak pertimbangan, Su tua memutuskan untuk membiarkan Su Xiaotong dan yang lainnya kembali ke negeri Qian terlebih dahulu, sementara dia akan tinggal di sini dan terus menunggu Fang Lin. Tentu saja, kota Heiding jauh dari negara bagian Qian karena pegunungannya yang tinggi dan jalannya yang panjang, serta terdapat banyak bahaya di sepanjang jalan, jadi Su tua meminta Zhuge Chang untuk mengirim seseorang guna mengawal Su Xiaotong dan yang lainnya ke perbatasan negara bagian Qian. Begitu Anda mencapai perbatasan kerajaan Qian, orang-orang dari Liga dan akan datang menjemput Anda. Pada hari itu, Su Xiaotong dan yang lainnya meninggalkan kota Heiding di bawah pengawalan beberapa penguasa kota Heiding. Bagi kedua anggota keluarga Li, keputusan ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Mereka sudah lama ingin meninggalkan kota Heiding. Akan tetapi, baik Li Jianlong maupun Li Feng tampak sedih dalam perjalanan pulang. Alasannya adalah meskipun Liga dan Kerajaan Qian telah mengalahkan 2 negara lainnya kali ini, mereka berdua dikalahkan dengan menyedihkan oleh Fang Lin, dan kehilangan cairan Tianxing dan darah esensi burung emas hitam ke tangan Fang Lin. Selama hari-hari ini, mereka akan mendengar kutukan dan tuduhan dari para tetua senior keluarga Li yang datang dari slip giok komunikasi setiap hari. Bahkan kepala keluarga Li pun memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk tidak kembali ke keluarga Li dan mengurus diri sendiri di luar saja. Meskipun mereka tahu bahwa ini mungkin kata-kata marah Li Zhendong dan keluarga Li tidak akan menyerahkan kedua jenius alkimia itu begitu saja, Li Jianlong dan Li Feng masih sangat gugup. 10 hari berikutnya berlalu. Di Sekte Zixia, Han Yinyu pergi menemui ayahnya dengan penuh keprihatinan. Ayah, Fang Lin belum keluar dari Menara Danji. Apa yang akan terjadi pada mata adikku jika ini terus berlanjut? Aku khawatir dia tidak akan bisa mengikuti kompetisi 3 kerajaan. Han Yinyu berkata kepada Han Loyun dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Han Loyun tersenyum tipis tidak apa-apa, Fang Lin pasti mendapat kesempatan besar, hanya butuh waktu. Bahkan jika mata Xiaoxing tidak dapat disembuhkan tepat waktu, aku yakin dia tidak akan kalah dari siapapun di kompetisi 3 kerajaan. Han Yinyu menggigit bibirnya dan berkata, telah dipastikan bahwa orang dari negeri Yun yang akan berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan kali ini adalah Zhao Senji, putra tertua Kaisar negeri Yun. Mendengar ini, Han Loyun mengangguk, dengan cahaya dalam di matanya. Han Yinyu berkata Zhao Senji ini adalah jenius paling luar biasa dari keluarga kerajaan-kerajaan Yun. Konon katanya dia telah bertahan di puncak tingkat ke-9 Yuan bumi selama bertahun-tahun dan telah mulai memengaruhi alam Yuan surgawi. Kekuatannya tak terduga. Jika Xiaoxing berhadapan dengannya, saya khawatir akan sulit untuk menghadapinya. Han Loyun menatap putrinya dan bertanya dengan serius, apakah kamu tidak percaya pada Xiaoxing? Han Yinyu menggelengkan kepalanya tentu saja aku percaya pada adikku, tapi matanya selalu menjadi kelemahan. Han Loyun tersenyum saya telah memberikan kitab suci surgawi Zixia kepada Xiaoxing. Mendengar ini, Han Yinyu tiba-tiba mendongak, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sekarang, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kan? Kata Han Loyun. Han Yinyu mengangguk. Jika adiknya telah mempelajari kitab suci surgawi Zixia yang lengkap, maka dia tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi Han Yinyu masih berharap Fang Lin dapat kembali tepat waktu untuk menyembuhkan mata Han Xiaoxing dan membuat adiknya benar-benar rentan.
Di kota Heiding, di luar menara Danji, Su Lao dan Suge Chang sedang mengobrol. Tiba-tiba, pintu menara Danji terbuka. Dalam sekejap, banyak sosok berkumpul di depan menara Danji. Fang Lin akan keluar. Fang Lin keluar. Ketika pintu menara Danji perlahan terbuka dan Fang Lin berjalan keluar menara dengan perlahan, banyak sekali pasang mata di luar menara yang langsung tertuju pada Fang Lin. Fang Lin tersenyum. Dia menatap kerumunan dengan gembira dan berkata, sangat ramai. Ada begitu banyak orang. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, karena Fang Lin tampak beberapa tahun lebih muda daripada saat dia memasuki menara Danji. Sebelumnya, Fang Lin tampak seperti berusia 18 atau 19 tahun, tetapi sekarang, ia memberi orang kesan bahwa ia baru berusia 15 atau 16 tahun. Fang Lin telah membuat terobosan. Seseorang berseru. Pada saat ini, semua orang juga menyadari bahwa aura Fang Lin tampaknya menjadi lebih terkendali. Ini jelas merupakan fenomena kembali ke alam setelah terobosan. Fang Lin, ini, Su Tua melambai pada Fang Lin, dan Fang Lin segera berjalan mendekat. Salam untuk Tuan Su dan Tuan Kota Suge. Fang Lin mengepalkan tangannya dan memberi hormat ke arah Tuan Su dan Suge Chang dengan sikap yang sangat hormat. Titik. Baik Su Tua maupun Suge Chang memandang Fang Lin dengan kagum. Mereka semua adalah master dan dapat dengan jelas merasakan bahwa Fang Lin sekarang berada di level ke-9 alam elemen bumi. Ternyata aku telah menemukan sebuah kesempatan. Aku telah berhasil menembus level ke-7 elemen tanah ke level ke-9 elemen tanah. Suge Chang dan Su Lao keduanya berkata dalam hati mereka. Fang Lin melihat sekelilingnya dan tidak melihat satupun alkemis dari negeri Qian, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Pak Tua Su, di mana yang lainnya? Su Lao berkata mereka telah kembali ke negeri Qian. Fang Lin bertanya, apakah Nona Su dan Zhao Shenkong sudah keluar? Kali ini Suge Chang yang menjawab Zhao Shenkong adalah orang pertama yang keluar. 10 hari kemudian, Xiao Tong juga keluar. Kamu adalah orang terakhir. Mereka semua telah kembali ke masa lalu. Fang Lin mengangguk. Karena Zhao Shenkong adalah orang pertama yang keluar, dia takut dia tidak akan membuat banyak kemajuan di aula tablet batu kuno. Su Xiao Tong, di sisi lain, seharusnya memperoleh banyak manfaat dari galeri mural. Sedangkan untuk dirinya sendiri, perolehannya tentu saja yang paling besar, dan di level ketiga, Fang Lin juga memperoleh beberapa perolehan yang tak terbayangkan. Su Lao tiba-tiba merendahkan suaranya dan bertanya, apakah kamu memiliki konflik dengan Zhao Shenkong? Fang Lin mendengar ini dan tersenyum ini bukan konflik, ini hanya perkelahian. Su Tua menatap Fang Lin dengan ekspresi aneh di wajahnya apakah kamu juga merebut tas 9 istana milik Zhao Shenkong? Fang Lin tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Tidak ada yang disembunyikan. Su Tua dan Suge Chang saling berpandangan, keduanya tak bisa berkata apa-apa. Anak ini sungguh aneh. Dia benar-benar merampas tas 9 istana milik Zhao Shenkong. Tidak heran ketika Zhao Shenkong keluar, ekspresinya seperti ingin memakan seseorang. Ayo pergi, ada terlalu banyak orang di sini, kata Suge Chang. Saat itu, Fang Lin mengikuti Suge Chang dan Su Lao keluar dari menara Danji. Pada saat yang sama, berita tentang Fang Lin menyebar dari kota Heiding dan dengan cepat menyebar ke seluruh 3 kerajaan. Apakah kamu sudah mendengar? Fang Lin sudah keluar dari menara Danji. Dikatakan bahwa Fang Lin mendapat kesempatan besar di menara Danji dan mendapatkan kembali masa mudanya. Omong kosong, dia kan belum setua itu, bagaimana dia bisa diremajakan? Peremajaan itu berlebihan, tetapi dia tampaknya telah membuat terobosan satu demi satu dan langsung melangkah ke alam Tianyuan. Ya dewa, ada apa dengan Master Tianyuan berusia 17 atau 18 tahun? Apa yang kau tahu? Aku punya kenalan di kota Blackding. Konon, Fang Lin langsung masuk ke lantai 5 menara Danji dan memperoleh harta karun yang menantang surga. Saya punya sepupu yang menjadi Diaken Liga Dan. Dia memberitahu saya bahwa Fang Lin sangat dihormati oleh para pemimpin teratas Liga Dan akan segera diterima sebagai murid oleh orang penting. Dari mana kamu mendapatkan semua informasi itu? Itu semua omong kosong. Informasiku adalah yang paling akurat. Fang Lin telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat keempat dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi ahli alkimia. Saya juga mendengar bahwa Zhao Shenkong dari negeri Yun dipukuli oleh Fang Lin di menara Danji. Tampaknya Zhao Shenkong diterbukai. Cek. Zhao Shenkong sangat menyedihkan. Awalnya dia seorang jenius, tetapi akhirnya dia bertemu Fang Lin. Tahukah kamu bahwa Fang Lin adalah reinkarnasi dari seorang ahli alkimia hebat? Itulah sebabnya dia sangat tidak normal. Sayangnya, kali ini negeri Qian telah melahirkan bakat yang langka. Rumor-rumor terus menyebar semakin banyak, dan pada akhirnya beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Fang Lin ditemukan oleh klan besar di 3 kerajaan atas dan akan pergi ke 3 kerajaan atas. Untuk sementara waktu,
Nama Fang Lin sekali lagi menjadi pembicaraan di kota di antara semua orang di 3 kerajaan bawah. Di kota Heiding, Fang Lin secara singkat berbicara tentang konflik antara dirinya dan Zhao Shenkong di Menara Danji, dan tidak mengungkapkan sisanya. Sebelum Fang Lin meninggalkan Menara Danji, lelaki tua berjubah hitam itu memperingatkan Fang Lin untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi di dalam Menara Danji. Jika tidak, dia akan dikeluarkan dari semua Menara Danji di masa mendatang dan tidak akan diizinkan memasuki satu pun dari semuanya. Fang Lin, kamu masih memiliki kualifikasi untuk melanjutkan studi di Liga Suanguo dan selama 1 tahun. Kapan kamu akan berangkat? Zhuge Chang bertanya. Su tua juga memandang Fang Lin, menunggu jawaban Fang Lin. Lagi pula, kuota ini bukan masalah sepele. Hanya di konferensi alkemis ini akan ada kuota seperti itu. Itu tidak pernah ada di masa lalu. Fang Lin menatap Zhuge Chang dan bertanya, Senior, apakah Anda tidak punya pil Taiyuan lagi? Mendengar ini, Zhuge Chang langsung tertawa anak baik. Kamu benar-benar serakah. Aku tentu tidak akan melupakannya. Pada awal konferensi alkemis, Zhuge Chang berkata bahwa orang dengan kinerja terbaik akan menerima pil Taiyuan sebagai hadiah. Dan saat ini, orang dengan kinerja terbaik tentu saja Fang Lin, dan Fang Lin layak mendapatkan pil Taiyuan. Zhuge Chang mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Fang Lin. Fang Lin menatap pil putih dalam botol giok dengan mata berapi-api. Tidak diragukan lagi itu adalah pil Taiyuan. Ini adalah hal yang sungguh baik yang dapat langsung memperbaiki 2 alam kecil, dan tidak akan melemahkan fondasi karena perbaikannya terlalu cepat. Itulah pil yang diimpikan banyak sekali prajurit. Fang Lin saat ini berada di tingkat ke-9 alam Yuan Bumi. Karena dia harus mengejar tingkat ke-10 alam Yuan Bumi yang misterius, dia tidak memerlukan pil Taiyuan untuk saat ini. Namun Anda dapat menyimpannya untuk digunakan nanti, atau memberikannya kepada orang lain sebagai bantuan, yang juga bagus. Pendek kata, tak peduli berguna atau tidak, kumpulkan saja dulu. Aku telah memberimu ramuan itu. Katakan padaku kapan kau akan pergi ke kerajaan Xuan. Zhuge Chang bertanya lagi. Fang Lin memasukkan pil itu ke sakunya dan berkata, aku masih harus berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan, yang seharusnya setelah kompetisi 3 kerajaan berakhir. Zhuge Chang mengangguk kalau begitu, jika kau ingin pergi ke kerajaan Xuan, mohon beritahu aku akan mengantarmu ke kerajaan Xuan secara pribadi. Terima kasih, Senior. Fang Lin mengepalkan tangannya dan membungkuk. Pada saat itu, Su tua tidak membuang waktu dan langsung membawa Fang Lin pergi dari kota Heiding. Tuan Su, di mana obat berusia 1000 tahun yang Anda janjikan kepada saya? Dalam perjalanan, Fang Lin melirik Tuan Su dan bertanya. Su tua menepuk dahi Fang Lin dan berkata sambil tersenyum saat kita kembali ke negeri Qian, kau akan sangat dibutuhkan. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Pak Tua Su tiba-tiba berubah drastis, dan jantung Fang Lin juga mulai berdetak kencang. Tempat ini adalah hutan lebat dan juga merupakan satu-satunya jalan kembali ke negeri Qian. Jika Anda melewati tempat ini, akan memakan waktu 3 hingga 5 hari lagi. Pada saat ini, Fang Lin dan Su Lao keduanya berada di hutan lebat. Suasana berbahaya memenuhi udara. Baik Su Lao maupun Fang Lin menyadari ada sesuatu yang salah pada awalnya. Begitu sunyi di sekelilingnya, bahkan kicauan serangga dan burung pun tak terdengar. Fenomena ini sangat tidak normal di hutan yang lebat seperti itu. Wajah si tua Su tampak muram, dan saat ini usia tuanya telah sepenuhnya hilang, digantikan oleh ekspresi garang. Siapa yang bersembunyi di sini? Keluar! Bos Su berteriak, matanya tertuju pada satu arah, dari mana fluktuasi napas samar datang. Wajah Fang Lin tampak serius. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memegang tongkat tulang besar di tangannya dan mengenakan baju perang berwarna biru tua. Baju zirah biru tua ini diperoleh dari tas 9 istana milik Zhao Shenkong. Ini dapat dianggap sebagai senjata pertahanan yang baik. Pada saat ini, cahaya dingin datang dari belakang, pada sudut yang sangat licik dan menyeramkan, menuju langsung ke bagian belakang kepala Fang Lin. Fang Lin merasakan hawa dingin di punggungnya dan segera menghindar. Si tua Su pun tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangannya, menghancurkan pisau terbang yang tiba-tiba menyerangnya. Sosok hitam melompat keluar dari segala arah dan mengepung Su Lao dan Fang Lin. Aula pembantaian tersembunyi. Si tua Su menggertakkan giginya dan mengenali identitas pria-pria berpakaian hitam itu sekilas. Kulit kepala Fang Lin terasa geli dan ekspresinya sangat jelek. Dia tidak pernah menduga bahwa balai pembasmian tersembunyi telah menyiapkan penyergapan di sini. Membasmi. Tanpa kata-kata, 18 pria berpakaian hitam bergegas mendekat. Target mereka sangat jelas, bukan Fang Lin, tetapi Old Su. Mencari kematian, Su tua meraung, dan aura seorang pria kuat Tianyuan meledak. Dengan lambaian tangannya yang besar, ke-18 pria berpakaian hitam itu berhasil dipukul mundur. Akan tetapi,
Su Tua tidak ingin bertarung. Dia meraih Fang Lin dan terbang langsung ke langit. Su Tua tahu betul bahwa balai pembasmian tersembunyi sedang menyergap di sini, dan jika mereka berani menyerang mereka berdua, mereka pasti yakin akan kemampuan mereka. Tuan yang sesungguhnya belum bergerak, dan jika mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin tidak akan bisa pergi nanti. Kemana kamu melarikan diri? Seperti yang diharapkan, dua sosok terbang keluar dari bawah pada saat yang sama, dan mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik Tianyuan. Si Tua Su mengumpat dalam hati, lalu mempercepat langkahnya dan melarikan diri bersama Fang Lin. Suara mendesing. Pada saat ini, jaring hitam besar yang menutupi langit menghalangi jalan Su Lao. Gas hitam masih tertinggal di atas jaring dan jelas terkontaminasi racun. Si Tua Su tidak ragu-ragu, dia langsung kembali ke tanah dan terus melarikan diri bersama Fang Lin. Fang Lin, cepat hubungi Zhuge Chang dan minta dia membawa orang untuk menyelamatkan kita. Kata Su Tua pada Fang Lin sambil melarikan diri. Fang Lin buru-buru mengeluarkan slip giok yang diberikan Zhuge Chang kepadanya, namun terkejut saat mengetahui tidak ada fluktuasi pada slip giok tersebut. Oh tidak, tempat ini diselimuti oleh lingkaran sihir dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, kata Fang Lin. Mendengar ini, ekspresi Pak Tua Su menjadi makin muram. Ini benar-benar masalah besar. The Hidden Killing Hall memang garang dan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa keyakinan. Hal itu hampir membuat Su Tua dan Fang Lin berada dalam situasi putus asa. Kedua pria berpakaian hitam di belakangnya mengejarnya tanpa henti. Kalau mereka berdua saja sudah cukup merepotkan. Hanya dewa yang tahu berapa banyak master dari Hidden Killing Hall yang bersembunyi di hutan lebat ini. Tinggal, di depan, orang kuat Tianyuan ketiga menyerang, dan tanpa berkata apa-apa, dia meninju dan membasmi. Su Tua pun murka dan melancarkan serangan telapak tangannya untuk terlibat pertarungan dengan pendatang baru itu. Wah, gelombang yang mengerikan menyebar, tetapi si Tua Su tidak bergerak sama sekali, sementara laki-laki yang datang terhuyung-huyung, dengan keterkejutan terungkap di matanya yang terbuka. Namun, dalam kasus ini, Su Tua dan Fang Lin tidak punya cara untuk terus melarikan diri, karena dua master Tianyuan telah tiba di belakang mereka dan mengepung mereka. Fang Lin benar-benar kewalahan. Dengan tiga master Tianyuan di sekitarnya, dia hampir seperti akan mati. Dia tampaknya benar-benar akan hancur. Fang Lin, lama tidak bertemu, apakah kamu masih mengingatku? Suara wanita yang agak suram terdengar. Seorang wanita berpakaian hijau berjalan perlahan ke arahnya. Dia mengenakan kerudung di wajahnya, bertubuh tinggi, dan menatap Fang Lin dengan sepasang mata penuh kebencian. Fang Lin juga menatapnya lama, mengerutkan kening dan bertanya apakah aku mengenalmu. Wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba menjadi marah dan menarik cadarnya. Ketika Fang Lin melihat wajahnya, dia langsung teringat. Bukankah ini wanita yang ingin merebut kekuatan Baixiang Zhenyu ketika mereka berada di Gunung Baixiang? Itu kamu. Senyum sinis muncul di wajah Fang Lin. Faktanya, perseteruan antara dia dan Yin Satang juga karena wanita ini. Wanita itu mengenakan kerudung dan menatap Fang Lin dengan acuh tak acuh, kamu akan mati hari ini. Ini adalah balasan karena telah mengambil apa yang menjadi milikku. Fang Lin tertawa, jika kamu punya nyali, kamu bisa melawanku 1 lawan 1. Apa gunanya mencari bantuan? Wanita berpakaian hijau itu juga mencibir untuk menghadapimu, tentu saja tidak perlu bagi orang kuat Tianyuan untuk mengambil tindakan. Aku saja sudah cukup. Setelah berkata demikian, ketiga pendekar Tianyuan menyerbu ke arah Pak Tua Su bersama-sama. Dengan 3 lawan 1, Su Tua segera ditekan. Meskipun si Tua Su sangat kuat, dia sama sekali tidak mampu menghadapi Fang Lin saat ini. Wanita berpakaian hijau itu mengeluarkan pedang panjang, melompat maju, dan menusuk tenggorokan Fang Lin dengan pedang yang kuat. Fang Lin mendengus dan mengayunkan tongkat tulang besar ke arahnya. Kapan? Wanita berpakaian hijau itu tidak bergerak sama sekali, dan Fang Lin tidak mundur selangkah pun. Keduanya terkejut, mengira bahwa mereka telah meremehkan satu sama lain. Keduanya terus bertarung, dan di belakang wanita berpakaian hijau itu, muncul bayangan seekor singa hijau raksasa, mengaum dengan marah. Wanita berpakaian hijau itu menjadi lebih kuat dan gerakan pedangnya menjadi lebih ganas. Mata Fang Lin terfokus, dan seekor gajah putih raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia meraung ke langit, lalu kakinya yang besar melangkah langsung ke arah wanita berpakaian hijau itu. Singa hijau dan gajah putih. Apa yang awalnya merupakan keterampilan unik yang dimiliki satu orang, kini menjadi kekuatan ajaib yang digunakan Fang Lin dan wanita berpakaian hijau untuk bertarung. Singa biru meraung, gajah putih melolong, dan saat keduanya bertabrakan, pohon-pohon di sekitarnya patah satu demi satu. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Kontes antara Fang Lin dan wanita berbaju hijau juga sulit ditentukan siapa yang lebih baik. Keduanya berada di tingkat ke-9 alam elemen bumi dan memiliki kekuatan yang sama.
Hanya ini yang bisa kamu lakukan. Aku benar-benar kecewa. Wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba berkata sambil mengubah jurus pedang di tangannya. Berdengung. Pupil mata Fang Lin mengecil, dan tangan wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba muncul di belakangnya, seolah-olah dia telah berganti posisi dalam sekejap. Fang Lin terkejut dan menggunakan jurus kaki surga 9 lapis. Pedang panjang itu menimbulkan percikan api pada baju besinya dan meninggalkan bekas pedang. Fang Lin berulang kali mundur, dahinya dipenuhi keringat dingin. Wanita berpakaian hijau ini memang luar biasa kuatnya. Kalau saja dia tidak memiliki baju zirah yang kuat, dia pasti sudah terluka oleh pedang tadi. Hanya satu pedang. Aku ingin tahu berapa banyak pedang yang bisa kau hindari. Wanita berpakaian hijau itu mencibir. Pedang panjang di tangannya menghilang lagi, dan dia menusuk lagi dari sudut yang sangat licik. Fang Lin terjebak dalam pertarungan yang sulit. Pedang wanita berpakaian hijau itu sulit dipahami dan tidak dapat diduga. Melihat ini, Fang Lin berada dalam situasi berbahaya. Di langit, 3 Master Tianyuan dari Aula Pembasmian tersembunyi mengepung Su Tua. Mengandalkan kekuatannya sendiri, Su Tua berhasil menghadapi mereka bertiga. Dia tidak akan dikalahkan untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin dia bisa membantu Fang Lin. Memanggil. Pedang lain datang dari titik buta penglihatan Fang Lin. Fang Lin menggertakkan giginya, bentuk tubuhnya terus berubah, dan dia menggunakan jurus kaki surga 9 lapis secara ekstrim. Meskipun pedang wanita berpakaian hijau itu tajam dan licik, Fang Lin juga memiliki jurus kaki surga 9 lapis, dan sulit untuk melihat sosoknya saat dia bergerak. Namun, Fang Lin tahu bahwa ini bukanlah solusi. Dia tidak tahu berapa banyak pembasmi dari Hidden Killing Hall yang masih ada di sini. Jika dia tidak menyingkirkan wanita berpakaian hijau itu sesegera mungkin, dia takut dia tetap tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Pada saat itu, Fang Lin tidak lagi menahan diri. Dia menamparkan tas 9 istana dan batu tanpa batas dipegang diam-diam di tangannya. Fang Lin meraung dan menyerang langsung ke arah wanita berpakaian hijau itu dengan tatapan tak kenal takut, seolah-olah dia bertekad untuk melawannya sampai mati. Titik. Wanita berpakaian hijau itu sedikit mengernyit dan melangkah mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang datang seperti tirai hujan. Fang Lin tidak menghindar atau menghindar. Bayangan binatang raksasa muncul di sekelilingnya. Itu adalah binatang purba Po Yue. Hancurkan kekuatan gunung dan buat pertahanan tak terkalahkan. Fang Lin menatap bayangan pedang di langit, mengandalkan pertahanan darah dan energi Po Yue, dia bergegas ke depan wanita berpakaian hijau dan memukul kepalanya dengan tongkat. Wanita berpakaian hijau itu tidak menyangka Fang Lin begitu galak. Dia terkejut dan terus mundur dengan langkah ringan. Pada saat ini, Fang Lin mengerahkan seluruh kekuatannya, dan batu tak terbatas di tangannya berubah menjadi bayangan hitam dan melemparkannya langsung ke arah wanita berpakaian hijau itu. Pada saat itu, wanita berpakaian hijau itu merasakan pikirannya terguncang, kulit kepalanya mati rasa, dan perasaan kematian menyelimuti hatinya. Minggir, seorang lelaki tua melompat dari samping dan mendorong wanita berbaju hijau itu, namun dia sendiri tidak dapat menghindar dan terkena batu tanpa batas yang bagaikan bintang terbit mengejar bulan. Ledakan. Dengan suara keras, lelaki tua itu bahkan tidak dapat berteriak, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi bola kabut berdarah. Batu tanpa batas itu menghancurkan lelaki tua itu hingga berkeping-keping, tetapi kekuatannya tidak berkurang saat ia terus terbang menjauh. Fang Lin segera melambaikan tangannya dan mengambilnya kembali. Keributan di sini tentu saja membuat khawatir 3 orang yang tengah bertarung sengit di atas. Su Tua melihat ke bawah dan melihat Fang Lin telah menunjukkan kekuatan supernaturalnya dan membasmi seorang guru yang bersembunyi dalam kegelapan. Dia langsung merasa lega. 3 Master Tianyuan yang kuat dari aula pembantaian tersembunyi semuanya merasa ngeri, terutama kematian tragis lelaki tua itu, yang membuat mereka merasa takut. Wanita berpakaian hijau itu berdiri dengan canggung dari rumput liar di dekatnya. Ketika dia melihat lelaki tua itu telah berubah menjadi tumpukan tulang dan daging yang patah, dia tertegun sejenak dan kemudian menjerit dengan menyedihkan. Aku akan membasmimu. Wanita berpakaian hijau itu sangat marah. Fang Lin membasmi orang tua yang paling dihormatinya. Fang Lin mendengus dingin, wajahnya acuh tak acuh, dan melemparkan batu tanpa batas di tangannya lagi. Kali ini, wanita berpakaian hijau hampir tidak punya cara untuk menghindarinya. Kalau dia kena, dia pasti mati, bernasib sama dengan lelaki tua itu. Pada saat ini, rantai daging berdarah terbang keluar dari kegelapan, melilit wanita berpakaian hijau itu, dan menariknya menjauh. Batu tanpa batas itu hanya terbang lewat dan tidak mengenai wanita berpakaian hijau itu. Mata Fang Lin menyipit saat melihat rantai berdarah itu. Dia langsung teringat pada seseorang yang hampir dilupakannya. Gu Hanshan, saya melihat seorang laki-laki berjubah hitam berdiri di atas pohon besar tak jauh dari situ, dengan rantai dari daging dan darah berkibar di belakangnya.
Salah satu dari mereka menggendong seorang wanita berpakaian hijau dan perlahan-lahan menurunkannya. Fang Lin mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah lelaki berjubah hitam itu. Meskipun wajah pria itu ditutupi jubah hitam lebar, Fang Lin tetap mengenalinya sekilas. Dia adalah Gu Hanshan. Kakak senior Gu, lama tak berjumpa. Mengapa kau tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Fang Lin berkata sambil tersenyum, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Lelaki berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang amat mengerikan. Sebagian besar tampak seperti monster, sangat jelek, dan hanya sebagian kecil yang masih tampak seperti manusia. Fang Lin mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Gu Hanshan akan menjadi seperti ini. Saat dia berada di gua tak berujung, sebagian tubuhnya telah berubah menjadi monster. Gu Hanshan memandang Fang Lin. Salah satu matanya telah berubah menjadi mata binatang, yang penuh dengan niat membasmi, sedangkan mata satunya masih merupakan mata manusia, tetapi dipenuhi dengan dingin yang mendalam dan niat membasmi. Fang Lin, lama tidak bertemu. Gu Hanshan bicara, suaranya serak, seakan-akan dua potong kulit pohon kering saling bergesekan, sangat tidak menyenangkan. Fang Lin tersenyum tipis. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka bahwa kakak senior Gu telah bergabung dengan aula pembasmian tersembunyi. Kupikir kau telah mati di gua tak berujung. Gu Hanshan berkata tanpa ekspresi. Kalian pikir aku sudah mati? Kalian semua pikir aku sudah mati, tapi aku masih hidup, dan aku menjalani kehidupan dengan baik. Fang Lin mengangkat sudut mulutnya. Benarkah? Gu Hanshan terdiam. Ia ingin tertawa keras, dan bahkan ingin mengaum. Dia tidak menjalani kehidupan yang baik. Di gua tak berujung, Gu Hanshan hampir mati, tetapi tubuhnya, yang berubah menjadi ibel, menyelamatkan hidupnya dan memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Setelah itu, ia diselamatkan oleh orang-orang dari balai pembasmian tersembunyi, yang menggunakan metode yang sangat jahat untuk membuat Gu Hanshan menyatu dengan daging dan darah monster di tubuhnya, mengubahnya menjadi monster setengah manusia dan setengah ibel. Benar saja, Gu Hanshan saat ini bukanlah ibel atau manusia, dia hanya bisa digambarkan sebagai monster. Setiap hari dan setiap malam, tubuh Gu Hanshan kesakitan. Bagian dirinya yang merupakan manusia, dilahap sedikit demi sedikit oleh daging dan darah para monster. Meskipun sangat lambat, mungkin suatu hari, Gu Hanshan akan dilahap habis dan menjadi monster sungguhan. Gu Hanshan mengira dirinya menjadi seperti ini karena Fang Lin. Jika Fang Lin tidak muncul, dia akan tetap menjadi jenius nomor satu di Danzong dan akan mewarisi posisi ayahnya dengan lancar. Tentu saja, Gu Hanshan tidak akan memikirkannya. Jika dia tidak menganggap Fang Lin sebagai ancaman dan menekan Fang Lin terlebih dahulu, dia tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Fang Lin, kau harus mati hari ini. Setelah kau mati, aku akan mengirim kepalamu kembali ke Sekte Zixia dan membiarkan mereka semua melihatnya. Ucap Gu Hanshan dengan tatapan tajam di matanya. Fang Lin menyeringai. Mungkin kaulah yang akan mati. Saat kau mati, aku akan membawa kepalamu kembali ke Sekte Zixia dan memberikannya kepada ayahmu. Kurasa ayahmu akan sangat berterima kasih padaku. Wajah Gu Hanshan berubah, dan dia tiba-tiba bergerak. Rantai daging dan darah beterbangan diiringi suara angin yang bertiup kencang. Setiap rantai daging dan darah ditutupi dengan taji tulang yang tajam. Fang Lin tidak berani ceroboh. Dia melangkah mundur dan terus mengayunkan tongkat tulang besar di tangannya untuk menghalangi rantai daging dan darah yang beterbangan. Pada saat yang sama, Gu Hanshan melompat dan menerkam ke arah Fang Lin seperti binatang buas. Fang Lin mendengus dingin, dan bayangan Po Yue muncul lagi, bertabrakan dengan keras dengan Gu Hanshan seperti banteng liar. Saat berikutnya, Fang Lin mundur dengan darah mengucur dari mulutnya, dan Gu Hanshan juga mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Rantai darah dan daging di punggungnya beterbangan dan terus-menerus membombardir hantu Po Yue. Meskipun hantu Po Yue memiliki pertahanan yang luar biasa, rantai daging dan darah di punggung Gu Hanshan juga sangat tajam. Setelah serangan dahsyat itu, bayangan Po Yue menjadi jauh lebih redup. Fang Lin diam-diam terkejut. Dia tidak bertemu Gu Hanshan selama beberapa waktu, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia sudah berada di level ke-9 alam elemen bumi, tetapi dia masih belum bisa mendapatkan keuntungan apapun terhadapnya. Tanpa dia sadari, Gu Hanshan juga terkejut. Dia dan Fang Lin telah bertarung di gua tak berujung. Pada waktu itu, keduanya berimbang. Pada akhirnya, karena kecelakaan di gua, mereka tidak dapat menentukan pemenangnya. Namun sekarang, Gu Hanshan telah menyatukan daging dan darahnya dengan monster itu, dan telah berlatih keras di aula pembasmian tersembunyi. Kekuatannya sekarang jauh lebih unggul dari sebelumnya. Dia pikir dia bisa mengalahkan Fang Lin, tetapi dia tidak menyangka kemajuan Fang Lin tidak kurang darinya. Namun, Gu Hanshan masih penuh percaya diri, karena dia telah mempersiapkan hari ini dan membasmi Fang Lin sejak lama.
Bahkan jika Anda berada di level ke-9 elemen tanah, sulit untuk mengubah apapun hari ini. Gu Hanshan meraung, lalu tiba-tiba meninju dengan tangan kirinya, membawa aura ibel yang kuat, bagaikan seekor binatang ibel yang tengah meraung dan menjerit. Titik titik titik, titik titik titik. Fang Lin memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengayunkan tongkat tulang besarnya dan bertabrakan dengan tinju Gu Hanshan. Dengan suara keras, Fang Lin terlempar ke belakang lagi, namun Gu Hanshan tidak bergerak sama sekali dan langsung mengejar Fang Lin. Pukulan yang sangat kuat, Fang Lin mengerutkan kening. Sebagian besar tubuh Gu Hanshan telah berubah menjadi monster, dan kekuatan yang dikeluarkannya saat ini jauh melampaui seorang prajurit. Gu Hanshan terus membombardir, sementara Fang Lin terus melawan dengan tongkat tulang besar. Sekalipun tongkat tulang besar itu sangat keras, namun tongkat itu sebenarnya menunjukkan retakan di bawah serangan bertubi-tubi seperti itu. Melihat suara retakan pada tongkat tulang besar itu, Fang Lin diam-diam mengerang. Semenjak dia mendapatkan tongkat tulang ini, dia menggunakannya dengan sangat lancar. Dia telah menggunakannya dalam banyak pertempuran dengan orang lain dan tidak rusak sama sekali. Tetapi hari ini, setelah konfrontasi dengan Gu Hanshan, keretakan muncul di sana. Walaupun itu hanya retakan kecil, namun tetap saja muncul, membuktikan bahwa kekuatan pukulan Gu Hanshan saat ini sangatlah mengerikan. Pada saat itu, Fang Lin menyadari bahwa jika dia menggunakan tongkat tulang besar untuk memblokirnya lagi, senjata yang diperolehnya dengan susah payah ini akan hancur, jadi dia segera memasukkannya ke dalam sakunya. Melihat kejadian ini, Gu Hanshan mencibir muram dan meninju tepat di wajah Fang Lin. Dia ingin menghancurkan kepala Fang Lin hingga berkeping-keping, barulah dia bisa melampiaskan kebenciannya. Mata Fang Lin berkedip, namun dia tidak menghindar atau menghindar, dan melontarkan pukulan dengan kekuatan luar biasa yang sama. Mencari kematian, Gu Hanshan tertawa terbahak-bahak, dan pada saat berikutnya, tinju kedua pria itu bertabrakan seperti dua batu besar. Wah! Dengan suara teredam, senyum Gu Hanshan tiba-tiba membeku. Lalu dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari tinju Fang Lin, yang menjatuhkannya. Patah. Bukan hanya itu saja, lengan kiri Gu Hanshan juga terpelintir secara aneh dan benar-benar patah akibat guncangan tersebut. Fang Lin mempertahankan postur meninjunya, wajahnya tenang dan dia tidak terkejut sama sekali. Kekuatan bawaan Po Yue dapat sepenuhnya memantulkan serangan ke lawan. Fang Lin baru saja menggunakan bakat ini untuk mengembalikan kekuatan pukulan Gu Hanshan kepada Gu Hanshan secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa Gu Hanshan terluka oleh dirinya sendiri. Meskipun kekuatannya mengerikan, hal itu juga mematahkan lengannya. Gu Hanshan terjatuh ke tanah, darah masih mengalir dari mulutnya, dengan ekspresi tidak percaya di matanya, namun kemudian dia menjadi semakin gila. Kau memang lawan yang harus kubasmi, supaya kau tidak mengecewakanku. Gu Hanshan berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, kemudian lengan kirinya bergetar beberapa saat, dan akhirnya pulih seperti semula. Ketika Fang Lin melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit menyusut. Ini hanyalah bentuk fisik monster, namun bisa pulih begitu cepat. Meskipun menjijikkan melihat Gu Hanshan berubah wujud menjadi setengah manusia setengah ibel, Fang Lin harus mengakui bahwa tubuh setengah ibel ini memang sangat kuat, yang membuat Fang Lin merasa sangat sulit. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya sendirian, aku juga akan mengambil tindakan. Pada saat ini, wanita berpakaian hijau yang telah lama terdiam tiba-tiba berbicara kepada Gu Hanshan. Gu Hanshan langsung melotot padanya. Jika kamu berani menyerang, aku akan membasmimu. Wanita berpakaian hijau itu memiliki ekspresi dingin dan muram, dan tampak sangat marah, namun dia tampak agak takut pada Gu Hanshan, dan tetap diam. Melihat ini, Fang Lin mengerutkan kening diam-diam. Bahkan wanita berpakaian hijau ini sangat takut pada Gu Hanshan. Tampaknya kekuatan Gu Hanshan jauh lebih dari itu. Pada saat ini, pertarungan di langit menjadi lebih intens. Su Tua bertarung 1 lawan 3. Sekalipun dia tak terkalahkan, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini. 3 penguasa balai pembasmian tersembunyi bersatu padu dan menumpas abis Su Tua. Su Tua memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan 3 tokoh kuat Tianyuan, tetapi tidak mungkin ketiga pria ini ingin membasminya. Pada saat itu, si Tua Su tengah berhadapan dengan ketiga orang itu sambil melarikan diri ke kejauhan. Dia tidak ingin meninggalkan Fang Lin dan melarikan diri, tetapi dia ingin membuat keributan sebanyak mungkin agar orang-orang di kota Heiding menyadarinya, sehingga bala bantuan akan tiba. Dan Pak Tua Su juga melihat, Fang Lin sangat kuat, selama tidak ada orang kuat Tianyuan yang menyerangnya, tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu, Tuan Su harus berusaha sekuat tenaga untuk menunda ketiga pembangkit tenaga Tianyuan ini sehingga mereka tidak dapat berhadapan dengan Fang Lin. Dapat dikatakan bahwa si Tua Su mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk berjuang demi kesempatan bertahan hidup bagi Fang Lin. Datang lagi. Gu Hanshan menyerbu lagi, rantai darah dan daging di belakangnya beterbangan bersamaan,
terjalin samar menjadi jaring rantai besar, menghalangi segala arah yang bisa ditempuh Fang Lin. Ini membatasi tindakan Fang Lin. Lagi pula, Gu Hanshan pernah bertarung dengan Fang Lin sebelumnya dan tahu bahwa Fang Lin mempunyai teknik gerakan tubuh yang sangat kuat, sedangkan dia sendiri tidak punya kelebihan dalam hal itu, jadi dia harus menghalangi gerakan Fang Lin dan membatasi gerakan kaki langit 9 lapis miliknya. Wajah Fang Lin muram. Langkah ini memang efektif. Meskipun gerak kaki surga 9 lapis sangat indah, namun sesungguhnya ia tidak dapat memainkan peran besar dalam ruang yang begitu terbatas. Namun, Fang Lin juga punya beberapa trik yang belum digunakannya. Fang Lin menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan pedang berwarna merah darah. Ketika Gu Hanshan melihat pedang berwarna merah darah, wajahnya langsung terkejut. Dia juga berada di kuburan 10.000 binatang pada waktu itu dan telah melihat kekuatan pedang ini. Itu adalah senjata orang suci Ibel dan sangat aneh dan mengerikan. Pada saat ini, melihat Fang Lin mengeluarkan pedang berwarna merah darah, Gu Hanshan tidak dapat menahan rasa takutnya. Hancurkan untukku. Fang Lin berteriak dan tiba-tiba mengayunkan pedang berwarna merah darah. Tiba-tiba, energi pedang berwarna merah darah melesat keluar, membawa momentum agung yang mampu membelah langit dan membelah bumi, serta menghancurkan rantai kurungan daging dan darah yang menyelimuti sekelilingnya. Pada saat yang sama, Fang Lin menendang kakinya dan bergegas menuju Gu Hanshan, menebas kepalanya dengan pedang berwarna merah darah di tangannya. Gu Hanshan tidak berani berhadapan langsung dengan pedang berwarna darah itu, dan langsung mundur, matanya penuh ketakutan. Saat mundur, Gu Hanshan menamparkan tas istana 9 di pinggangnya, dan 3 bendera hitam berkibar dan mendarat di 3 arah berbeda. Menekan, Gu Hanshan berteriak, dan 3 bendera besar tiba-tiba mengeluarkan asap hitam mengepul dan mengembun menjadi bola. Tubuh Fang Lin terhalang dan dia menatap asap hitam tebal dengan ketakutan. Tiba-tiba, sebuah lengan hitam pekat terentang dari asap hitam, membawa serta hembusan angin dingin, dan menyerbu langsung ke arah Fang Lin. Fang Lin mengayunkan pedangnya dan menebas dengan ganas, dan lengan gelap itu langsung hancur. Mengaum. Raungan melengking keluar dari asap hitam, seolah-olah ada makhluk yang sangat mengerikan tersembunyi di balik asap hitam itu. Pedang Fang Lin tadi tampaknya telah membuatnya marah. Wah, sebuah tinju besar menyembul darinya, dan Fang Lin pun terkejut. Dia terpental dan jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Saya melihat raksasa hitam berjalan keluar dari asap hitam. Tingginya lebih dari 10 orang, dengan tangan dan kaki yang tebal, tetapi anehnya, dia tidak memiliki kepala. Gu Hanshan terengah-engah, dan tampaknya melakukan teknik rahasia ini menghabiskan banyak energi, tetapi ada senyum di wajahnya yang ganas. Ketiga bendera hitam ini adalah harta karun Hidden Killing Hall. Mereka sangat kuat dan awalnya digunakan untuk menghadapi para prajurit di alam Tianyuan. Sekarang mereka digunakan oleh Gu Hanshan untuk berurusan dengan Fang Lin. Namun, menurut pendapat Gu Hanshan, Fang Lin sepenuhnya memenuhi syarat untuk menggunakan ketiga bendera ini. Lagi pula, Gu Hanshan sangat menyadari kekuatan Fang Lin dan tahu bahwa dia tidak mudah dihadapi oleh prajurit biasa. Wanita berpakaian hijau yang tidak mengambil tindakan di samping juga tampak ketakutan di wajahnya saat melihat raksasa hitam tanpa kepala. Dia bukan anggota Hidden Killing Hall, tetapi memiliki beberapa hubungan dengan Hidden Killing Hall. Dia tidak menyangka kalau Gu Hanshan mempunyai kemampuan sekuat itu. Fang Lin merangkak dari tanah, memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya pucat pasi, dan matanya terpaku pada raksasa hitam tanpa kepala yang menakutkan itu. Jika bukan karena perlindungan kekuatan gunung penghancur dan baju zirah Zhao Shenkong, pukulan itu hampir merenggut separuh nyawa Fang Lin. Apa-apaan ini? Fang Lin mengumpat dengan marah. Raksasa hitam tanpa kepala itu sudah mulai berjalan dan bergemuruh ke arah Fang Lin. Fang Lin, kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena bisa mati di bawah harta karun ini. Gu Hanshan mencibir, tatapannya penuh dingin. Fang Lin tidak berkata apa-apa, sama sekali tidak terpengaruh, dan mengepalkan pedang berdarah di tangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang patah terkutuk itu benar-benar mulai menyerap darahnya. Bisakah kau melihat sedikit? Kau masih berpikir untuk menghisap darahku saat ini? Fang Lin mengutuk pedang berwarna merah darah itu. Namun, tampaknya kutukan Fang Lin telah membuat pedang berwarna darah itu marah, dan kekuatan penghisap darahnya tampaknya semakin besar. Fang Lin tiba-tiba merasa tak tertahankan dan segera memasukkannya ke dalam tas 9 istana. Otang pembawa sial, dia mengecewakanku di saat kritis. Fang Lin mengutuk. Dia tidak bisa lagi mengandalkan pedang berwarna merah darah. Tanpa ragu-ragu, Fang Lin mengeluarkan benda lainnya. Hahaha, aku melihatmu lagi. Sebelum ginseng mayat milenium bisa menyelesaikan kata-katanya yang berani tentang penampilannya yang cemerlang, ia melihat raksasa hitam tanpa kepala bergegas ke arahnya. Astaga, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit dan hampir pingsan karena ketakutan. Tepat saat raksasa itu ingin melarikan diri,
Fang Lin menangkapnya dan menggunakannya sebagai senjata, mengayunkannya ke arah raksasa hitam tanpa kepala. Dengan suara keras, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menghantam kaki raksasa hitam tanpa kepala itu, dan seketika itu juga retakan muncul di betis tebal raksasa hitam tanpa kepala itu. Ah! Sakit sekali. Aku mau mati. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit dan melolong seperti hantu, tetapi tidak ada satupun bekas luka di tubuhnya, bahkan tidak ada sepotong pun kulit yang hilang. Fang Lin diam-diam merasa takjub. Meskipun ginseng mayat berusia 1000 tahun itu agak pendek, masih cukup mudah untuk diayunkan saat ini, dan tidak perlu khawatir rumah akan hancur. Fang Lin pernah mencoba suatu percobaan, menggunakan tongkat tulang besar untuk memukul ginseng mayat berusia 1000 tahun, tetapi setelah memukulnya dalam waktu lama, tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu, Fang Lin dapat menilai bahwa kekerasan ginseng mayat berusia 1000 tahun ini setidaknya harus lebih tinggi dari kekerasan tongkat tulang besar. Pada saat itu, Fang Lin menggunakan ginseng mayat berusia 1000 tahun sebagai senjata untuk mengalahkan raksasa hitam tanpa kepala. Fang Lin, kau pencuri kecil, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Cepat atau lambat aku akan menghajarmu sampai mati. Otang pembawa sial kau. Pukulan Fang Lin menimbulkan bunyi pingpong, dan kaki raksasa hitam tanpa kepala itu langsung retak-retak. Namun, Fang Lin mengandalkan gerak kaki surga 9 lapis untuk menghindari serangan raksasa hitam tanpa kepala itu berulang kali, dan mampu mengatasinya untuk sementara waktu. Namun tak lama kemudian, gumpalan asap hitam lain datang dan rantai hitam beterbangan dari gumpalan asap itu, melilit erat tubuh Fang Lin. Fang Lin meraung dan menggunakan kekuatan Zenyu Gajah Putih, yang tiba-tiba membuka rantai hitam itu, namun dia terlempar lagi oleh pukulan raksasa tanpa kepala itu. Kali ini, Fang Lin terluka parah. Rasanya seolah-olah semua andalamnya bergeser, dan rasa sakitnya membuat Fang Lin hampir pingsan. Tidak, aku harus keluar dari sini secepatnya. Fang Lin menahan rasa sakitnya, meskipun tahu bahwa meneruskan pertarungan akan merugikan dirinya. Fang Lin menamparkan tas 9 istana dan segera menelan pil darah jahat. Saat pil darah jahat memasuki tubuhnya, kekuatan batin Fang Lin tiba-tiba meledak, meningkat 10 kali lipat dalam sekejap, dan rasa sakit di tubuhnya seakan hilang seketika. Tentu saja, ini hanya mati rasa sementara. Cederanya belum pulih sama sekali. Itu hanya ditutupi oleh khasiat obat dari pil darah jahat. Pada saat ini, kekuatan Fang Lin terus meningkat. Kekuatan obat dari pil darah jahat sangat kuat, yang hampir membuat Fang Lin memiliki kekuatan yang mendekati orang kuat Tianyuan. Tentu saja, itu hanya dekat, dan masih ada celah dibandingkan dengan Master Tianyuan yang sebenarnya. Raksasa hitam tanpa kepala menyerang lagi dan menghancurkan kepala Fang Lin dengan tinjunya yang besar. Fang Lin meraung dan meraih ginseng mayat berusia 1000 tahun dan mengayunkannya. Wah! Bersamaan dengan teriakan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu, tinju raksasa hitam tanpa kepala itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi asap hitam. Fang Lin kembali memuntahkan darah, lalu tiba-tiba berlari menuju suatu tempat dengan kecepatan tinggi hingga ia menghilang dalam sekejap. Gu Hanshan sangat marah. Dia tidak menyangka Fang Lin akan melarikan diri secara tiba-tiba. Ia segera menyingkirkan ketiga bendera itu dan mengejarnya bersama wanita berbaju hijau itu. Fang Lin tidak punya pilihan. Jika hanya Gu Hanshan, dia bisa menghadapinya dan bahkan membasminya. Namun dengan tambahan seorang wanita berbaju hijau yang sama kuatnya, bahkan jika dia tidak mengambil tindakan untuk saat ini, dia akan tetap menjadi ancaman besar. Terlebih lagi, Fang Lin samar-samar merasakan bahwa sepertinya ada seseorang yang mengawasinya dalam kegelapan, jadi dia harus melarikan diri, tidak peduli berapa lama dia bisa menunda. Di dalam hutan yang gelap, Fang Lin meraih ginseng mayat berusia 1000 tahun di satu tangan dan berlari cepat dengan ekspresi yang sangat serius. Gu Hanshan dan wanita berpakaian hijau mengejarnya dengan ketat, terutama rantai darah dan daging yang tumbuh dari punggung Gu Hanshan, yang menyerang Fang Lin berulang-ulang, meninggalkan beberapa bekas berdarah di tubuh Fang Lin. Wah! Kali ini aku takut aku akan mati bersamamu di tempat terkutuk ini, dewa benar-benar iri dengan bakat. Aku masih sangat muda dan tidak ingin mati. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit, membuat Fang Lin kesal. Diam, Fang Lin meraung, dan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu segera berhenti berbicara. Fang Lin menoleh ke belakang, menggertakkan giginya, lalu mempercepat lajunya sedikit lagi. Rasanya seolah-olah angin kencang bertiup di sekelilingnya. Gu Hanshan dan wanita berbaju hijau di belakang terkejut melihat Fang Lin benar-benar dapat meningkatkan kecepatannya. Sudah kubilang jangan mengejarku. Aku akan meracunimu sampai mati. Fang Lin mengeluarkan beberapa botol dan stoples sambil berlari dan menyebarkan isinya di belakangnya. Wanita berpakaian hijau itu menyadari ada yang tidak beres dan langsung berhenti, namun Gu Hanshan tidak takut dan langsung menerjang asap beracun yang disebarkan Fang Lin.
Fang Lin menoleh ke belakang dan sangat terkejut melihat Gu Hanshan benar-benar mengabaikan asap beracunnya. Meskipun Gu Hanshan telah menjadi setengah manusia dan setengah ibal, dia tidak seharusnya bersikap menyimpang seperti itu. Tanpa mereka sadari bahwa untuk menghadapi Fang Lin, Gu Hanshan telah mengambil harta langka yang dapat melarutkan sebagian besar racun, jadi asap beracun Fang Lin tidak berpengaruh padanya. Fang Lin, kamu tidak bisa melarikan diri. Gu Hanshan meraung dan menamparkan tas Istana 9. Tiba-tiba, sebuah cakram hitam terbang keluar, menuju punggung Fang Lin dengan semburan cahaya redup. Fang Lin menggertakkan giginya, berbalik dan meninju, meledakkan cakram hitam itu, namun Fang Lin sendiri juga diserang oleh cakram itu. Suatu kekuatan besar datang menimpanya, dan Fang Lin merasa bahwa satu atau dua tulang rusuknya sepertinya patah. Namun, Fang Lin tidak peduli dengan cedera ini saat ini. Hal terpenting saat ini adalah tetap hidup. Cakram hitam itu terbang lagi, dan dengan tatapan tajam di mata Fang Lin, dia tiba-tiba melemparkan batu tanpa batas. Ledakan. Kekuatan batu tanpa batas itu begitu besar sehingga cakram hitam itu langsung hancur berkeping-keping. Mata Gu Hanshan menyipit. Dia telah lama mengetahui bahwa Fang Lin memiliki batu yang sangat kuat di tangannya dan telah mewaspadainya. Sekarang setelah dia melihat Fang Lin menggunakannya, dia menjadi lebih waspada. Batu tanpa batas berhasil dalam serangannya dan kembali ke tangan Fang Lin. Kemudian Fang Lin melemparkannya lagi, kali ini ditujukan pada Gu Hanshan. Gu Hanshan telah waspada terhadap gerakan ini, dan dengan lompatan dia menghindari batu tanpa batas. Melihat ini, Fang Lin mendesah dalam hati. Meskipun batu tanpa batas ini sangat kuat dan merupakan jurus pembasmi, batu tanpa batas ini bergerak maju secara langsung. Selama seseorang cukup siap dan gesit, seseorang dapat menghindarinya. Jika tidak mengenai siapapun, kekuatan batu tanpa batas tidak dapat dikeluarkan sama sekali. Ini adalah kelemahan batu tanpa batas, dan Fang Lin sangat jelas tentang hal itu, jadi dia tidak akan dengan mudah menggunakan batu tanpa batas dalam keadaan normal. Batu tanpa batas hanya dapat efektif dalam serangan kejutan. Gu Hanshan adalah saingan lama Fang Lin. Dia secara alami menyadari kekuatan batu tanpa batas. Sungguh tidak realistis ingin membasmi Gu Hanshan dengan batu tanpa batas. Lagi pula, mereka tidak bodoh. Mereka tidak akan berdiri di sana dan membiarkan Anda membidik dan menembak. Setelah mengambil kembali batu tanpa batas, Fang Lin menamparkan tas 9 istana lagi dan mengeluarkan barang lainnya. Sebuah busur besar, sangat indah, dengan ukiran burung emas di atasnya, dan tali busurnya ditopang oleh urat utama monster. Busur ini adalah sesuatu di dalam tas 9 istana milik Zhao Shenkong, dan juga merupakan senjata ajaib keluarga kerajaan Yun. Tapi sekarang sudah menjadi milik Fang Lin. Di dalam tas istana 9 juga terdapat pot anak panah yang berisi total 18 anak panah yang semuanya dicampur dengan batu kristal langit. Mata panahnya sangat tajam dan keras, dan setiap anak panah diukir dengan lingkaran sihir yang dapat meningkatkan kekuatan anak panah tersebut. Pada saat ini, Fang Lin membengkokkan busurnya dan menarik anak panahnya, menarik tali busur hingga membentuk bulan purnama, lalu tiba-tiba berbalik dan melepaskan anak panah. Mata Gu Hanshan menyipit dan dia langsung menghindar, tetapi anak panah itu tiba-tiba berubah arah seperti meteor yang mengejar bulan dan langsung mengejar Gu Hanshan. Gu Hanshan mendengus dingin, tetapi dia juga tidak takut. Dia mengepalkan tangan kirinya dan, di tengah aura ibal, menghalau anak panah yang beterbangan itu. Wah, saat berikutnya, sebuah lubang berdarah muncul di tangan Gu Hanshan, memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya. Gu Hanshan terkejut karena anak panah itu benar-benar dapat menembus tubuh monsternya dan melukai tulang-tulangnya. Dia benar-benar memiliki senjata ajaib. Gu Hanshan sangat marah dan niat membasminya terhadap Fang Lin pun semakin kuat. Ketika Fang Lin melihat anak panahnya berhasil, dia sangat gembira dan diam-diam mendesah bahwa anak panah itu memang layak menjadi senjata ajaib keluarga kerajaan Yun. Kekuatannya memang tidak bisa diremehkan. Pada saat itu, melihat Gu Hanshan masih mengejarnya, Fang Lin membengkokkan busurnya dan menembakkan anak panah kedua. Memanggil, anak panah itu berubah menjadi cahaya redup dan terbang langsung ke arah Gu Hanshan. Kali ini, Gu Hanshan tidak berani menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, selusin rantai darah dan daging di punggungnya terbang bersamaan, mencoba menjerat anak panah itu. Tanpa diduga, anak panah itu begitu kuat hingga mampu menghancurkan beberapa rantai daging dan darah sebelum akhirnya bisa dihalangi oleh Gu Hanshan. Memanfaatkan waktu yang singkat ini, Fang Lin telah menjauhkan diri dari Gu Hanshan, dan sosok Fang Lin hampir tidak terlihat. Brengsek, tatapan mata Gu Hanshan tampak sangat suram, tetapi dia tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikitpun. Fang Lin memandang Gu Hanshan di belakangnya dan merasa sedikit lega. Dia mempercepat lajunya dan terus melarikan diri. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Pak Tuasu sekarang. Fang Lin sedikit khawatir mengenai si Tuasu. Lagi pula,
Su Tua bertarung 1 lawan 3, dan lawannya adalah 3 Master Tianyuan yang kuat dari aula pembasmian tersembunyi. Jika dia tidak berhati-hati, nyawanya akan terancam. Tetapi saat ini, Fang Lin juga dalam bahaya dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Setelah berlari beberapa saat, Fang Lin menoleh ke belakang dan mendapati bahwa Gu Hanshan dan wanita berpakaian hijau itu telah ditinggalkannya dan tampaknya sudah menyerah mengejarnya. Namun, Fang Lin selalu merasakan beban berat di hatinya, karena sebelumnya dia telah menyadari beberapa kali bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Meskipun itu hanya intuisi yang samar-samar, Fang Lin sangat yakin dengan intuisinya, dan kali ini tidak terkecuali. Wah, apakah kita aman sekarang? Tanya si ginseng bangkai milenium, sepasang matanya yang kotor memperhatikan dengan saksama pergerakan di sekitarnya. Fang Lin mengerutkan kening, tetapi tidak melambat, katanya, selama kita tidak melarikan diri dari hutan ini, kita tidak aman. Mendengar ini, ginseng mayat milenium langsung menunjukkan ekspresi sedih tuan ini benar-benar tidak beruntung selama 8 kehidupan. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika mengikuti Anda. Ngomong-ngomong, Anda masih berutang 10 ramuan kuno kepada saya. Kapan Anda akan memberikannya kepada saya? Fang Lin nyaris begitu marah hingga hidungnya bengkok. Pada saat ini, orang ini masih memikirkan tentang pengobatan kuno. Lagi pula, bukankah hanya ada 3 tanaman? Bagaimana bisa menjadi 10 tanaman? Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Fang Lin dan meninjunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Lin terkejut, tetapi tidak ada waktu baginya untuk bereaksi karena pukulan yang sangat kuat itu sudah dekat dengannya. Fang Lin tidak punya pilihan lain selain mengayunkan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu dan menghancurkannya, dan berbenturan keras dengan tinjunya. Dengan suara keras, Fang Lin mundur, darah muncrat dari mulutnya, dan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit. Hah! Sosok itu mengeluarkan suara ringan hah. Tampak sedikit terkejut. Fang Lin terhuyung dan menabrak pohon, kembali memuntahkan darah, menatap orang yang datang dengan ekspresi ngeri. Aku akan mati, aku akan mati, aku akan hancur, aku akan hancur. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu terus menjerit seolah-olah terluka parah. Akan tetapi, ketika Fang Lin melihatnya, dia mendapati benda itu masih utuh dan langsung memutar matanya. Orang yang datang adalah seorang pemuda, mengenakan jubah putih yang sama sekali tidak sesuai dengan gaya aula pembasmian tersembunyi. Wajahnya cukup tampan, namun ada bekas luka di pipi kirinya, yang membuat wajah tampannya yang asli tampak sedikit lebih mengerikan. Pria muda itu tampaknya berusia 20-an. Dia berdiri tidak jauh dari situ, menatap Fang Lin dan ginseng mayat berusia 1000 tahun di tangan Fang Lin dengan penuh minat. Siapa kamu? Fang Lin bertanya dengan suara yang dalam. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum tipis, yang mana menggerakkan bekas luka di wajahnya dan terlihat sangat aneh. Aku pembasmi dari Hidden Killing Hall, dan aku di sini untuk mengambil nyawamu. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan sangat tenang. Jika Anda tidak mengenalnya, Anda akan mengira dia adalah orang yang sangat lembut. Ekspresi Fang Lin muram. Seperti yang diduga, dia adalah anggota Hidden Killing Hall. Terlebih lagi, pemuda berbaju putih ini memberinya perasaan yang sangat berbeda. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Kekuatanmu mengejutkanku. Pantas saja Gu Hanshan dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi di tanganku, kau tidak bisa melarikan diri. Pemuda berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Fang Lin mencibir karena aku sudah hampir mati, bisakah kau memberitahuku mengapa kalian, balai pembasmian tersembunyi, begitu ingin membasmiku? Pemuda berpakaian putih itu berpikir sejenak dan berkata, aku tidak begitu yakin. Tetapi karena kau adalah target balai pembasmian tersembunyi kami, sama sekali tidak ada peluang bagimu untuk selamat. Kau juga target yang sulit dihadapi, jadi para petinggi mengirimku untuk membasmimu. Fang Lin tersenyum apakah kau memiliki status tinggi di aula pembasmian tersembunyi? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, aku tidak berpangkat tinggi. Aku adalah salah satu dari 108 pembasmi, jadi aku lebih dari cukup untuk membasmimu. Fang Lin tersenyum pahit dalam hatinya ketika mendengar ini. Hidden Killing Hall sungguh-sungguh menghormatinya dan mengirim pembasmi berwujud manusia untuk menghadapinya. Fang Lin tahu bahwa ada 36 pembasmi tingkat surga, 72 pembasmi tingkat bumi, dan 108 pembasmi tingkat manusia di aula pembasmian tersembunyi. Pembasmi Tianzi umumnya bertanggung jawab untuk berurusan dengan orang-orang kuat dan terkenal. Kapanpun pembasmi Tianzi dikirim, beberapa petinggi akan mati. Pembasmi tingkat bumi digunakan untuk menghadapi orang-orang kuat di atas tingkat Tianyuan. Sedangkan untuk pembasmi manusia, jangkauannya lebih luas, karena kekuatan 108 pembasmi manusia tersebut bervariasi. Mereka yang berkekuatan tinggi dapat membasmi Master Tianyuan,
sedangkan mereka yang berkekuatan rendah hanya dapat membasmi target di bawah alam Tianyuan. Pemuda berpakaian putih ini sangat kuat dan juga merupakan salah satu pembasmi berbentuk manusia. Sungguh suatu kehormatan besar bisa menggunakan dia untuk berhadapan dengan Fang Lin, seorang alkemis tingkat ke-9 elemen tanah. Setelah mengatakan begitu banyak, sekarang saatnya untuk mengantarmu pergi. Aku orang yang baik hati, jadi aku bisa memberimu kesempatan untuk memilih. Katakan padaku, bagaimana caramu memilih untuk mati? Selama aku bisa melakukannya, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginanmu, kata pemuda berpakaian putih itu dengan ekspresi penuh belas kasihan. Fang Lin menyeringai, aku tidak ingin mati, menurutmu apa yang harus kulakukan? Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, jika kamu tidak mati, aku tidak akan bisa menyelesaikan misiku, dan akulah yang akan mati. Fang Lin berpura-pura berpikir, lalu tiba-tiba berkata, bagaimana kalau begini? Kenapa kau tidak meninggalkan aula pembasmian tersembunyi dan ikut denganku ke Sekte Awan Ungu? Pemuda berpakaian putih itu tertawa, itu ide yang bagus, tetapi tidak terlalu realistis. Kamu bukan anggota balai pembasmian tersembunyi kami, dan kamu tidak tahu kekejaman balai pembasmian tersembunyi. Begitu kamu memasuki balai pembasmian tersembunyi, kamu ingin keluar, kecuali kamu mati. Fang Lin mendesah, jadi, apa arti hidupmu? Pemuda berpakaian putih itu berkata, ketika aku tidak lagi menjadi pembasmi, aku juga akan menikmati kemakmuran dunia. Fang Lin melengkungkan bibirnya, tetapi dia masih berpikir tentang bagaimana cara keluar dari situasi ini. Baiklah, tidak ada kata-kata lagi. Karena kamu tidak punya pilihan lain, aku akan mengantarmu dengan cara yang paling langsung. Setelah berkata demikian, pemuda berpakaian putih itu langsung maju sambil menepukkan telapak tangannya. Fang Lin menggertakkan giginya, tenaga dalamnya melonjak keluar, dan dia meninju. Pemuda berpakaian putih itu mundur sedikit, sementara Fang Lin memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bagai anak panah yang melesat dari busurnya, dan ia lari tanpa ikatan apapun. Tianyuan setengah langkah. Fang Lin berpikir dalam hati. Dia sudah menilai kekuatan pemuda berpakaian putih itu. Jika dia bertarung langsung, dia tidak akan mendapat keuntungan apapun. Terlebih lagi, jika waktu berlarut-larut, Gu Hanshan dan wanita berpakaian hijau itu mungkin akan menyusulnya. Kamu mau pergi kemana? Pemuda berpakaian putih itu bergerak sangat cepat, dan tangannya yang seputih batu giok bergerak langsung ke arah punggung Fang Lin. Fang Lin cerdas dan cekatan. Dia mengeluarkan sebuah tongkat tulang besar dan menghantamkannya langsung ke kepala pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu memfokuskan matanya dan melangkah mundur, tidak berani melawan Fang Lin secara langsung. Melihat bahwa dia telah memaksa pemuda berpakaian putih itu mundur sementara, Fang Lin melarikan diri lagi tanpa menoleh ke belakang. Begitu saja, pemuda berpakaian putih itu berhasil menyusulnya beberapa kali, dan Fang Lin bertarung dengannya beberapa kali. Setiap kali dia dipukul, dia terpental ke belakang dengan darah muncrat dan luka-lukanya makin lama makin serius. Kekuatan Tianyuan setengah langkah benar-benar merupakan lawan yang sulit dihadapi Fang Lin, dan Fang Lin telah menderita cedera serius dari pertarungan sebelumnya dengan wanita berpakaian hijau dan Gu Hanshan. Pelariannya juga sangat melelahkan. Meskipun efek pil darah jahat masih ada, tapi efeknya sudah agak melebar. Pada saat itu, Fang Lin mengeluarkan beberapa pil dan menelannya untuk meringankan lukanya sementara. Dia berbalik dan melihat pemuda berpakaian putih mengejarnya lagi. Otang pembawa sial, apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya trik apapun? Fang Lin mengumpat dalam hati dan menamparkan tas 9 istana, hanya untuk melihat sebuah kepingan giok terlempar keluar dari tangannya. Lembaran giok itu pecah di udara, dan sebuah jejak tangan emas yang besar terbang keluar dari lembaran giok yang pecah itu dan langsung menuju ke arah pemuda berpakaian putih itu. Ekspresi tenang di wajah pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Pukulan dari Master Tianyuan yang kuat. Pemuda berpakaian putih itu tidak menyangka Fang Lin mempunyai rencana cadangan seperti itu. Ia tak berani gegabah dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menyerang dengan telapak tangan. Ketika Fang Lin melihat pemuda berpakaian putih itu benar-benar bertarung dengan keras, sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan dia diam-diam memegang batu tanpa batas di tangannya. Namun, sesaat kemudian, pupil mata Fang Lin mengecil, lalu dia lari lagi tanpa menoleh ke belakang. Ternyata pemuda berpakaian putih itu tidak melawan dengan keras, melainkan mengeluarkan sebuah kotak giok, membukanya, dan cetakan tangan emas langsung dimasukkan ke dalam kotak giok tersebut. Wah, tamatlah riwayatmu. Orang ini terlalu kuat. Aku akan mati bersamamu. Ginseng Millennium Course menjerit. 420.